pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kipton, berita seputar Kepulauan Buton. Tapi kalau untuk daerah sawah kita banyak kan rata-rata itu sudah banyak jalan-jalan wisata kita itu yang hancur-hancuran di dalam kawasan-kawasan lahan sawah. Ya, harapannya agar warga binaan juga tahu bahwa memang ternyata narkoba itu tidak baik. Narkoba itu adalah berbahaya. Selamat pagi pendengar RRI Bau-Bau. Dari kawasan Bukit Wolio Indah kami sampaikan pokok-pokok berita. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau menyebutkan saat ini kondisi infrastruktur jalan usaha tani di Bau-Bau banyak yang rusak. Ratusan warga binaan Lapas Bau-Bau gelorakan Mars BNN sebagai upaya mendukung program War on Drugs. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini, Jumat 10 Februari 2023 bersama saya Siti Nur Hardianti. Berita yang pertama, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau menyebutkan saat ini kondisi infrastruktur jalan usaha tani di Bau-Bau banyak yang rusak, utamanya yang berada di area persawahan. Mengenai hal itu, reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah melaporkan. Tapi kalau untuk daerah sawah kita banyak kan rata-rata itu sudah banyak jalan-jalan wisata kita itu yang hancur-hancuran di dalam kawasan-kawasan lahan sawah kita itu. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Pertan Kota Bau-Bau menyebutkan saat ini kondisi infrastruktur jalan usaha tani di Bau-Bau banyak yang rusak, utamanya yang berada di areal persawahan. Kepala di Pertan Bau-Bau Mamat Rais mengatakan, akibat kondisi itu, petani kembali kesulitan memobilisasi hasil pertaniannya sehingga dibutuhkan rehabilitasi. Sebenarnya kata Rais, di tahun sebelumnya pihaknya sudah dijanji bantuan dari Kementerian Pertanian untuk rehabilitasi jalan usaha tani, namun belum dapat direalisasikan karena anggaran terbatas. Tapi kalau untuk daerah sawah kita banyak kan rata-rata itu sudah banyak jalan-jalan wisata kita itu yang hancur-hancuran di dalam kawasan-kawasan lahan sawah kita itu. Hanya kemarin kendala kita lagi-lagi COVID. Kemarin sebenarnya kita sudah janji sekian paket itu jalan usaha tani yang bisa ditanggung oleh Kementerian Pertanian. Karena kondisi yang ada seperti kemarin itu ya sehingga sampai sekarang itu belum kita bisa difasilitasi. Di tahun 2023 ini lanjut Rais, pihaknya kembali mengusulkan program rehabilitasi jalan usaha tani ke Kementan, namun lagi-lagi belum dapat difasilitasi karena ada pengurangan porsi anggaran untuk Kementan. Di samping itu menurutnya hal itu karena kemungkinan Kota Bau-Bau tidak masuk dalam prioritas utama pemberian bantuan karena areal persawahan tidak begitu luas, hanya sekira 1.300 hektar. Di tahun sekarang 2023 kita sudah coba juga untuk fasilitas jalan itu ternyata pusat belum bisa lagi fasilitas kita karena apa? Anggaran sekarang ada pengurangan besar anggaran dari kementerian. Sementara kita ini kan sawah kita hanya 1.300 hektar. Masih ada lahan petani kabupaten atau provinsi yang lain itu yang ratusan ribu hektar. Nggak mungkin lah mau utamakan yang 1.300. Pun begitu kata Rais, pihaknya terus berupaya mencari sumber-sumber pendanaan lain demi perbaikan jalan usaha tani, salah satunya mengusulkan anggaran ke pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Upaya itu dilakukan karena dana APBD Kota Bau-Bau sangat terbatas. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah melaporkan. Ratusan warga binaan Lapas Bau-Bau gelorakan Mars BNN sebagai upaya mendukung program War on Drugs. Selengkapnya Waode Nurliani melaporkan. Dengan suara lantang dan riang, 400 warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Bau-Bau menggelorakan nyanyian Mars BNN sebagai upaya mendukung program War on Drugs atau perang melawan narkoba guna mewujudkan Indonesia bersih dari narkoba. Kegiatan tersebut merupakan wujud dukungan dan sinergitas Lapas Bau-Bau terhadap BNN untuk memecahkan rekor muri. Konselor BNN Bau-Bau, Sumartia menyebutkan, tak sekedar nyanyian, dalam lagu Mars BNN juga mengandung banyak lirik edukasi yang mengajak seluruh warga untuk menghindari narkoba. Khusus bagi para napi, ia berharap Mars BNN melekat dalam diri warga binaan dan pasca bebas mereka tidak main-main dan berurusan lagi dengan barang haram tersebut. Ya, harapannya agar
warga binaan juga tahu bahwa memang ternyata narkoba itu tidak baik. Narkoba itu adalah berbahaya, ya. Narkoba itu merusak otak. Ya, kalau otak sudah rusak akan rusak semua, ya, otomatis menjadi musuh negara, musuh rakyat dan musuh kita semua. Kembali lagi ke situ. Ya. Sementara itu mewakili Kepala Lapas Bau-Bau, Kepala Keamanan dan Ketertiban Burhanuddin menyebutkan warga binaannya menyambut baik Mars BNN untuk dinyanyikan bersama. Bahkan salah satu napi di akhir lirik membacakan puisi terkait narkoba. Agar dapat menyanyi dengan benar, napi Lapas Bau-Bau menghabiskan waktu latihan seminggu. Bukan hanya napi narkoba, namun semua warga binaan kasus tindak pidana umum lainnya juga melibatkan diri. Dengan mereka setelah menyanyi dengan ada nyanyian Mars narkoba, mereka juga sudah bisa memahami maksud dan tujuannya apa. Mudah-mudahan mereka akan terhindar dari barang haram itu, karena narkoba kan musuh bersama. Dan kami petugas tidak ada henti-hentinya mengingatkan mereka supaya narkoba itu dijauhkan, memang itu merusak kita punya masa sekarang maupun masa depan. Nyanyian Mars BNN merupakan rangkaian HUT BNN RI ke-21 tahun 2023 sekaligus memecahkan rekor muri. Kegiatan Gema Anti Narkoba merupakan salah satu bentuk perang terhadap narkoba melalui strategi soft power approach, di mana BNN mengajak seluruh elemen masyarakat, instansi pemerintah, instansi pendidikan, pelajar maupun mahasiswa untuk bersama menyatakan perang terhadap narkoba melalui sebuah nyanyian. Dalam sepekan, lebih dari 30.000 warga di Sulawesi Tenggara terlibat dalam nyanyian Mars BNN untuk mendukung program perang melawan narkoba. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Sosialisasi pencegahan pergaulan bebas di kalangan anak muda masih harus dimasifkan. Mengingat sepanjang tahun 2022, 46 anak di bawah umur di Kota Bau-Bau mengajukan dispensasi kawin. Mengenai hal itu, Harum Mulku kembali melaporkan. Kalau ibarat ini kan mencegah lebih baik daripada mengobati kan. Kalau sudah terjadi seperti itu, ya bagaimana lagi? Sepanjang tahun 2022, tercatat sebanyak 40 orang anak di bawah umur di Kota Bau-Bau mengajukan permintaan dispensasi kawin melalui Pengadilan Agama Kota Bau-Bau. Pihak Pengadilan Agama menyebut kasus dispensasi kawin ini cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Ketua Pengadilan Agama Kota Bau-Bau, Makbul Bakari, kepada RRI menyebutkan 99,99% permintaan dispensasi kawin itu disebabkan oleh hamil di luar nikah. Data ini tentu cukup mencengangkan karena menggambarkan maraknya aksi pergaulan bebas di kalangan anak-anak. Ini peran penting pemerintah seharusnya itu dari hulunya ya. Pencegahan itu kan harusnya dari hulu. Dalam hal ini mungkin Kementerian Agama melalui penyuluh-penyuluh agamanya itu lebih diintenskan lagi kesadaran masyarakat bagaimana bahayanya pergaulan bebas di kalangan remaja kan. Kalau sudah terjadi begitu kan agak susah mau dicegah. Harusnya kalau ibarat ini kan mencegah lebih baik daripada mengobati kan. Kalau sudah terjadi seperti itu ya bagaimana lagi? Makbul Bakari mengatakan tidak semua permohonan dispensasi kawin dapat dikabulkan oleh hakim karena pengambilan keputusan harus berdasarkan rekomendasi dari konselor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak setempat. Jadi sebelum masuk ke persidangan mereka diberikan konseling dulu oleh konselornya. Nanti berdasarkan rekomendasi dari konseling itu akan jadi pertimbangan majelis hakim. Apakah anak tersebut layak diberikan dispensasi atau tidak. Jadi seperti itu. Dikonfirmasi terpisah, Kepala Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan BP4 Kota Bau-Bau, Muhammad Ahadiat Zamani menyebutkan sebagai upaya mencegah pergaulan bebas dan pernikahan dini di kalangan anak, pihaknya telah menjadwalkan program sosialisasi ke sekolah-sekolah secara rutin. Bersama Kementerian Agama dan pihak terkait seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kita melakukan roadshow ke sekolah-sekolah, khususnya yang SMA, SMK itu tahun kemarin terlibatkan 8 sekolah. Itu bagian upaya kita untuk mencegah yang namanya pernikahan dini. Dalam roadshow tersebut diberikan pemahaman kepada anak-anak terhadap undang-undang perkawinan, kesiapan fisik, psikis, hingga terkait kesehatan alat reproduksi. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Lanjut ke berita berikutnya.
Genjot target vaksinasi, Dinas Kesehatan Bau-Bau gelar vaksinasi massal semua dosis. Selengkapnya Waode Nurliani melaporkan kembali. Antusias masyarakat mengikuti kegiatan vaksinasi massal yang diselenggarakan Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau bekerjasama berbagai pihak termasuk Lipo Plaza Buton cukup tinggi. Kegiatan pemberian antibodi kepada masyarakat tersebut berlangsung sehari penuh Kamis 9 Februari dimulai pagi hingga sore hari. Kabid P2 Dinas Kesehatan Bau-Bau Yuslina mengungkapkan dalam kegiatan tersebut pihaknya melayani seluruh dosis 1 hingga 4 dengan menggunakan jenis vaksin Pfizer. Target Dinas Kesehatan dapat memberikan vaksin kepada warga sebanyak-banyaknya. Selagi masih ada stok vaksin, pihaknya tetap melayani hingga sore hari. Agenda vaksin di Lipo Buton merupakan upaya meningkatkan cakupan vaksinasi di Kota Bau-Bau yang masih tergolong rendah, terutama booster 1 dan mengenjot booster 2 kepada warga yang telah lengkap dosis vaksinnya, sehingga imun seluruh masyarakat di Kota Bau-Bau meningkat serta terhindar dari penularan COVID-19. Dosis 1, 2, 3, dan 4, semua dosis sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dari peserta vaksinasi, apakah dia sudah layak vaksin dosis booster keempat atau belum. Yang seperti tadi kita sampaikan, intervalnya dari booster pertama dan booster kedua itu 6 bulan sesudah booster pertama. Jadi kalau walaupun peserta mungkin sudah siap, tetapi kalau jaraknya baru 1 bulan 2 bulan otomatis belum bisa. Selain Lipo Plaza Buton, Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau juga membuka layanan vaksin di 17 puskesmas wilayah kerjanya yang ada di Kota Bau-Bau. Untuk mendapatkan layanan vaksin cukup membawa identitas diri dan telah menerima vaksin booster pertama atau dosis 3. Ketentuan pemberian vaksin dosis lengkap pertama dan kedua untuk usia 12 tahun ke atas, sementara booster pertama atau dosis 3 pemberiannya minimal 3 bulan setelah vaksin dosis 2. Begitupun booster 2 interval waktu 6 bulan sejak vaksinasi dosis 3 dengan syarat berusia 18 tahun ke atas. Vaksinasi terbuka untuk umum, siapa saja boleh mendapatkan layanan vaksin asalkan berkewarganegaraan Indonesia. Waode Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Dikbud Kota Bau-Bau mencari lokasi yang layak untuk pembangunan gedung sekolah dasar di kawasan Simpang 5 Palagimata, Kecamatan Beto Ambari. Mengenai hal itu kembali dilaporkan Afriansyah. Setelah arahan Pak Wali beberapa saat yang lalu, saya sudah memerintahkan bidang SD. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dikbud Kota Bau-Bau berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah BPKD Bau-Bau untuk mencari lokasi layak dibangun gedung sekolah dasar di kawasan Simpang 5 Palagimata, Kelurahan Lipu, Kecamatan Beto Ambari. Kepala Dikbud Kota Bau-Bau Laude Aswad mengatakan hal itu menindaklanjuti arahan Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Munianse yang ingin mendekatkan sarana pendidikan kepada masyarakat yang bermukim di kawasan Simpang 5 dengan berencana membangun gedung SD. Setelah arahan Pak Wali beberapa saat yang lalu, saya sudah memerintahkan bidang SD untuk berkoordinasi dengan bidang aset untuk mencari lokasi yang layak. Karena membangun sekolah SD ini kan tidak bisa kita bangun di sembarang tempat juga. Pertama, dari segi legalitasnya milik pemerintah kota, kemudian juga soal lokasinya harus kita tinjau. Karena tidak bisa dibangun di dalam gua ini atau kita bangun di atas bukit hanya karena kita mengejar view misalnya. Keselamatan murid menjadi yang terpenting. Aswad mengatakan, meski gedung SD tersebut baru akan dibangun tahun 2024 mendatang, namun segala persiapan sudah harus dilakukan pada 2023 ini. Menurut Aswad, rencana pembangunan gedung SD di kawasan Simpang 5 menunjukkan komitmen Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Munianse untuk memperpendek rentang kendali pelayanan di bidang pendidikan. Kebijakan ini bentuk komitmen Wali Kota Bau dalam rangka memperpendek rentang kendali tadi itu. Sehingga bagi masyarakat yang berada di kawasan perumahan, utamanya di Palagimata sudah diarahkan Pak Wali, untuk menyekolahkan anaknya itu tidak lagi harus jauh-jauh. Sudah ada sekolah yang dekat di samping rumah. Di samping itu, kata Aswad, kebijakan Wali Kota Bau-Bau itu searah dalam rangka mendukung sistem zonasi, karena sistem zonasi dimaksudkan untuk menghadirkan pemerataan akses pada layanan pendidikan dan mengutamakan penduduk setempat memanfaatkan sarana pendidikan di sekitar itu. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Berita yang terakhir. Dalam hal peningkatan pengumpulan zakat di Kota Bau-Bau, para
unit pengumpul zakat diharapkan mempunyai pengetahuan yang lebih untuk disampaikan kepada masyarakat terkait hukum dan kewajiban zakat. Harul Mulku melaporkan selengkapnya. Kalau lembaga ini benar-benar bisa mengolah zakat dengan baik, maka banyak hal yang berkaitan langsung dengan persoalan sosial kemasyarakatan dan keagamaan di daerah kita ini bisa kita atasi bersama. Pemerintah bersama Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kota Bau-Bau terus berupaya mengumpulkan seluruh potensi zakat di daerah ini. Sebab sampai saat ini yang baru terkumpulkan belum mencapai 10% dari seluruh potensi zakat yang ada. Zakat tersebut bersumber dari sebagian penghasilan aparatur sipil negara, instansi pemerintah, dan para pengusaha, serta seluruh umat muslim. Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Monianse saat memberikan penguatan kepada para unit pengumpul zakat UPZ Masjid di kantor Kecamatan Wolio Kamis mengatakan, tiap UPZ diharapkan memiliki pengetahuan yang komprehensif mengenai perintah agama yang mewajibkan pembayaran zakat dan mampu menjelaskannya kepada masyarakat. Rupanya sebenarnya di Indonesia setelah saya membaca undang-undang tentang pajak, ada pasal yang memberikan keringanan pajak kepada orang yang membayar zakat. Nah ini yang mungkin yang belum tersosialisasi Pak. Sehingga gerakan untuk membayar zakat saja ini belum masif karena mereka kita bayar zakat kan baru, pajak juga belum. Padahal di undang-undang ada. Ini mungkin Pak yang saya pikir perlu kita sosialisasikan dengan baik agar pemahaman utamanya pemahaman umat Islam yang hampir 90% di kota kita ini dapat secara utuh. Tidak ada benturan antara pemahaman sebagai dia sebagai umat maupun sebagai warga negara. Ahmad Monianse menyebut dana zakat yang terkumpul selama ini telah dikelola dengan baik oleh Basnas. Pemanfaatannya sudah sesuai dengan peruntukannya, khususnya diperuntukkan untuk membantu masyarakat miskin atau masyarakat yang tertimpa musibah. Kalau lembaga ini benar-benar bisa mengolah zakat dengan baik, maka banyak hal yang berkaitan langsung dengan persoalan sosial kemasyarakatan dan keagamaan di daerah kita ini bisa kita atasi bersama. Satu hal yang menggembirakan juga, Basnas hari ini sudah memperlihatkan gerak maju, responsif yang cepat. Beberapa kali bencana yang diderita oleh warga kita, baik bencana alam, bencana kebakaran, maupun bencana sosial lainnya, Basnas selalu turun hadir untuk meringankan beban saudara-saudara. Kegiatan Basnas Bau-Bau terkait bimbingan teknis pengumpulan, pendistribusian, dan pelaporan pada UPZ Masjid dilakukan di tiap kantor kecamatan. Reporter RRI Bau-Bau, Harul Mulku, melaporkan. Pendengar, sebelum kami akhiri Warta Kepton pagi ini kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau menyebutkan saat ini kondisi infrastruktur jalan usaha tani di Bau-Bau banyak yang rusak. Ratusan warga binaan Lapas Bau-Bau gelorakan Mars BNN sebagai upaya mendukung program War on Drugs. Demikian Warta Kepton hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas kami ucapkan terima kasih dan selamat beraktivitas.